Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama yang sangat saya hormati dan muliakan, para guru, para orang tua dan tokoh masyarakat, aparatur pemerintah baik sipil, Polri dan TNI, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, dengan izin dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, malam ini kita sama-sama dapat bertemu dan bersilaturahim di dalam satu majlis yang insya Allah majlis ini penuh dengan rahmat dan barokah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tadi Tuan Guru kita Bapak Kiai Haji Fahruddin Al-Bantani, beliau mengisyaratkan, kata beliau, pembicaraan malam ini jangan keluar dari tema. Betul Pak? Halo? Ya Pak. Assalamualaikum. Serius amat ya, saya jadi takut ini. Bu. Ini sampai jam berapa ya? Sampai jam berapa? Jam 12. Bener. Oke. Berapa duit? Ada tema meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup di zaman modern. Cakep nggak nih akhlak? Ini tema bagus ya? Ibu sanggup nggak meneladani akhlaknya Nabi Muhammad? Bu, Bapak sanggup nggak meneladani akhlaknya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mampu menunjukkan akhlakul karimah, bukan hanya sekedar kepada kawan dan temannya. Nabi bisa menunjukkan akhlak yang baik bukan hanya kepada sahabat dan saudaranya, tapi Nabi mampu menunjukkan akhlakul karimah justru kepada musuh dan lawannya. Nih yang luar biasa. Kalau hanya sekedar mencontoh akhlak-akhlak baik kepada orang yang baik, itu mah biasa. Betul Pak? Itu sehingga perlu pakai contoh akhlak Nabi. Kalau kita hanya sekedar bisa berbuat baik kepada teman, kepada kawan, itu sehingga perlu pakai contoh akhlak Nabi. Ada akhlak Nabi Muhammad
yang luar biasa. Makanya bukan hanya Abu Bakar yang memuji Nabi Muhammad, bukan hanya Umar ibn Khattab yang memuji akhlaknya Nabi Muhammad. Allah langsung memuji Nabi Muhammad karena saking mulianya akhlak Nabi Muhammad. Betul? Baik sama orang yang baik biasa. Mohon izin para kiai, para ulama. Tadi waktu saya sebelum kesini saya ada pengajian, baca kitab yang ditulis dan disusun oleh Al-Imam Ahmad Al-Hashimi. Beliau tulis satu kitab namanya Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Di dalam kitab itu ada satu hadis. Ini saja yang saya mau sampaikan berkaitan tentang akhlaknya Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannah. Kata Nabi Muhammad, ada 3 perilaku, ada 3 akhlak. Barang siapa yang memiliki 3 akhlak ini, maka dia akan masuk surga. Enggak pakai dihisab dengan hisaban yang berat, hisabnya hanya hisaban yang ringan. Insya Allah. Kata Syekh Hamamizada dalam tafsir Yasinnya, beliau mengisyaratkan nanti ketika orang dibangkitkan dari alam kubur, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, ada satu fase namanya yaumul hisab. Kita akan dihisab, dikumpulkan, semua akan dihisab. Harta kita dihisab, umur kita dihisab, ilmu kita dihisab, semua. Rumah kita dihisab, warung kita dihisab, toko kita dihisab, rumah kita, kontrakan kita, kantor kita, semua dihisab. Apartemen kita, apartemen punya nggak? Semua dihisab. Tapi kata Nabi, ada satu bangunan yang tidak dihisab. Mana? Nih, Masjid Nurul Iman. Ini yang tidak dihisab dia, karena dia merupakan baitun min buyutillah. Inna buyutallahi fil ardi al masajid. Masjid maka gak dihisab kita. Kalau rumah kita mah dihisab, karena dia merupakan rumah di antara rumah-rumah Allah. Kata beliau, ada 3 yang nanti pada hari kiamat nggak pakai dihisab lagi, langsung masuk surga. Amin. Ya Rabbal. Enak nggak? Salat kagak diperiksa, puasanya kagak diperiksa. Itu kata Syekh Hamamizada, waktu yaumul hisab itu kurang lebih 10.000 tahun. 10.000 tahun lama apa kagak itu ya? Itu 10.000 tahun. Tapi ntar ada kelompok manusia yang nggak pakai dihisab, ada jalur khusus lewat samping masuk surga. Enak nggak? Mau? 3 nih. Kalau ini aja nggak usah banyak-banyak. Kata Nabi, salasun man kunna fiha hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannah. 3, barang siapa yang memiliki 3 hal ini, maka dia akan masuk ke dalam surga, dihisab dengan hisaban yang sangat ringan. Insya Allah. Yang pertama, kata Nabi, kalau pengen masuk surga kagak pakai dihisab yang lama. Tu'ti man haramaka, berbuat baiklah kamu kepada orang yang pelit sama kamu. Ini gampang apa susah nih? Halo, Pak, ngomongnya diam aja Pak. Udah ngopi belum? Tu'ti man haramaka, berbuat baiklah kamu kepada orang yang pelit sama kamu. Ini akhlaknya Nabi Muhammad. Kalau baik sama teman biasa, betul. Kalau baik sama tetangga yang baik, itu mah biasa, nggak perlu pakai contoh akhlak Nabi. Kalau kita mau mencontoh akhlak Nabi Muhammad, tuh akhlak Nabi Muhammad, baik sama orang yang pelit.
Ada orang pelit nggak di sini? Ada orang pelit nggak? Banyak. Mana orangnya? Al-bakhil baidun minan nas, baidun minallah, baidun minal jannah, wa qaribun minan nar. Ditulis di dalam kitab Wasiyatul Mustafa lil Imamil Ali karamallahu wajhah. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Aliyun, Ali, al-bakhil baidun minan nas. Orang yang bakhil jauh sama manusia. Manusia kagak demen orang yang pelit, betul ya? Gak demen sama orang pelit. Belum lama saya diundang sholat jenazah, Pak. Mohon maaf. Yang meninggal orang kaya. Ini kan masjid gede nih. Mungkin 3 kali masjid ini rumahnya. Gede banget. Datang saya nyembayangin jenazah. Kesian, prihatin. Yang nyembayangin 4 orang. Yang nyembayangin 4 orang. Saya, supir saya, sama pembantunya 2. Udah segitu doang. Lah saya tanya, Bu, bisa diri boleh apa kagak ya? Boleh diri ya? Udah malam tapi ini sampai jam berapa ini? Sampai di mana gue lupa dah itu. Ada orang meninggal dunia, orang kaya, orang terhormat. Dan saya datang ke sana, ya Allah. Apaan ini susu? Masya Allah. Doain yang bawa ayam mudah-mudahan masuk surga. Yang nyembayangin 4 orang. Saya, supir saya, sama pembantunya 2. Selesai sembayang saya tanya sama pembantunya, Mas ini kok yang nyembayangin dikit bener, kemana orangnya? Anaknya kagak ada, mana? Itu yang mana? Tuh pakai celana hitam, pakai baju hitam, sama kacamata hitam. Kok nggak nyembayangin? Kenapa? Kiai mohon maaf, boro-boro sembayang jenazah yang 5 waktu aja dia nggak bisa. Emang nggak belajar, emang nggak sekolah, Kiai maaf, dia mah orang kaya, anaknya 3-tiganya sekolah bukan di Jakarta, sekolahnya bukan di Indonesia, mereka sedang mengambil S2 manajemen bisnis, ambil S2 di Australia. S2 di Australia. Ibu tahu Australia nggak? Enggak. Meruya, tahu meruya? Anak yang gak bisa nyolatin jenazah. Habis rapi selesai, saya datang ke warga. Saya tanya sama warga, Pak mohon izin, masyarakat sini nggak tahu bapak itu meninggal. Tahu Pak Kiai, kok nggak ada yang nyembayanginnya? Maaf Kiai, pelit. Al-bakhil baidun minan nas, baidun minallah, ay baidun min rahmatillah, jauh sama rahmat Allah. Itu orang yang pelit, jauh sama rahmat Allah. Makanya Nabi ketika lagi Isra dan Mi'raj, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, kemudian Nabi dinaikkan langit 1, 2, 3, tembus kepada langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha. Bahkan Nabi diperlihatkan surga dan neraka. Maaf Bapak Ibu, ketika Nabi melihat surga, Nabi kaget. Ra'aitu maktuban ala babil jannah. Ketika sampai ke pintu surga, heran Nabi, kaget. Kenapa? Di pintu surga ada tulisan besar. Di pintu surga tulisan besar. Kemudian Nabi selesai Mi'raj, turun Nabi 1-2 hari ketemu Ali. Ali pun dipanggil oleh Nabi Muhammad. Apa kata Sayyidina Rasulullah kepada Sayyidina Ali? Ya Aliyun, ra'aitu maktuban ala babil
fil jannah. Ali, ketika aku sedang melaksanakan Isra dan Mi'raj, diberangkatkan aku oleh Allah tembus langit 1, 2, 3, 7 sampai ke Sidratul Muntaha. Aku diperlihatkan surga. Ali, aku lihat ada tulisan besar di pintu surga, anta muharramatun ala kulli bakhilin wa aqin wa namamin. Ada tulisan gede di pintu surga, ada banner di surga, ada banner tulisannya anta muharramatun ala kulli bakhilin wa aqin wa namamin. Surga diharamkan buat orang yang bakhil, surga diharamkan buat orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, surga juga diharamkan buat orang yang suka mengadu domba. Tuh tulisan gede banget di pintu surga, orang pelit dilarang masuk. Kalau ada orang pelit di sekitar kita, ada tetangga kita pelit. Ada orang pelitnya sampai 17 turunan. Pelitnya sampai 17 turunan, jangankan duitnya diminta, dosanya diminta kagak dikasih sama dia. Bang, dosa lu buat gua, kagak begitu Pak. Sampai saking apanya? Ada orang ini akhlaknya Nabi Muhammad. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maaf, nggak ada orang yang pemurah sepemurah Nabi Muhammad. Pernah satu hari ada orang datang ngetok pintu rumah Nabi Muhammad, pengemis. Ada tukang minta-minta datang ke rumah Nabi Muhammad. Ketika sampai rumah Nabi Muhammad, ini orang bilang, ya Rasulullah, apakah ada rizki saya di rumah Anda? Apakah ada makanan buat saya di rumah Anda? Rasulullah tanya kepada istrinya Aisyah, ya Aisyah, ada makanan atau tidak? Nggak ada ya Rasulullah, nggak ada uang, tidak ada makanan, tidak ada. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Nabi Muhammad bilang, ma Aisyah, Aisyah, buka lemariku, ambil bajuku, itu yang biasa aku pakai, kasihkan dia. Kita nggak punya makanan, nggak punya uang, kita kasih bajunya Nabi Muhammad. Dikasih bajunya Nabi Muhammad kepada sang tukang minta-minta ini. Girangnya luar biasa di tukang minta-minta. Dia mendapatkan makanan, dia tidak dapat uang, dia tidak dapat, tapi dia dapat baju yang biasa dipakai oleh Nabi Muhammad. Girang, saking girangnya dia pergi ke pasar. Ngapain? Dikumpulin. Ya ma'asyiral Quraisy, orang-orang Quraisy, kumpul. Saya baru dikasih baju daripada Rasulullah. Adakah di kalian yang mau beli baju saya? Ini baju Rasulullah, dijual Pak. Mana orang dijual? Ada nggak yang mau beli baju Nabi? Ada nggak yang mau baju Rasulullah? Berebut orang semuanya. Karena saking banyaknya, akhirnya nih tukang minta-minta lelang. Siapa yang berani sekian? Saya. Siapa yang berani sekian? Ternyata di antara orang yang hadir di pasar itu ada orang kaya matanya buta. Ada orang kaya matanya buta. Ketika itu dia dengar ada orang mau jual bajunya Rasulullah, dipanggil budaknya, sini, benarkah itu ada orang yang mau menjual bajunya Nabi Muhammad? Benarkah ada orang yang mau menjual bajunya Rasulullah? Coba engkau lihat ke sana, engkau datang ke sana. Kalau memang itu bajunya Rasulullah, beli berapapun harganya. Kata orang kaya, beli. Aku tidak bisa melihat apakah itu baju benar baju Rasulullah atau tidak. Engkau yang tidak melihat, silakan ambil. Kalau memang itu baju Rasulullah, belilah dengan harga seberapapun. Akhirnya dia beli. Singkat cerita, dibeli. Kata di budak, benar itu baju Rasulullah, beli dengan harga yang mahal. Kemudian dia bilang, tadi aku janji kalau engkau bisa dapatkan baju itu, engkau aku bebaskan dari budakku, katanya. Akhirnya nih orang dibebasin dari budak Nabi Muhammad, orang kaya yang buta itu, karena dia bisa mendapatkan bajunya Nabi Muhammad. Udah rapi, dia pulang ke rumah, dia sembahyang, kemudian dia usap bajunya ke wajahnya, dia usap ke matanya. Ya Allah, dengan baju Muhammad Rasulullah, izinkan bukakan penglihatanku, aku ingin melihat wajahnya Nabi Muhammad. Diusap sama dia, Allah bukakan penglihatannya,
sembuh karena bajunya Nabi Muhammad. Senang tidak? Senang tidak? Girangnya luar biasa dengan dia mendapatkan baju Nabi Muhammad. Dia usap ke wajahnya, dia usap ke mukanya, dia usap ke matanya, terbuka matanya, bisa melihat. Pagi-pagi berangkat ke rumah Nabi Muhammad, dia bawa itu bajunya, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, ini bajumu, aku kembalikan untuk engkau. Nabi tanya, ketawa Nabi, ente dapat dari mana nih baju? Kan kemarin nih baju saya kasih sama tukang minta-minta, kok ada mente? Apa kata dia? Benar ya Rasulullah, itu tukang minta-minta, setelah dia dapat dia obral di pasar. Banyak orang yang pengen beli, saya beli dia dengan harga yang cukup tinggi. Kemudian dengan baju itu aku janji sama pembantuku, sama budakku, kalau dia bisa mendapatkan baju engkau ya Rasulullah, aku bebaskan dia dari budak. Sekarang dia sudah merdeka, dan alhamdulillah dengan bajumu aku minta kepada Allah, aku usap baju itu dengan mataku, aku bisa melihat dan bisa memandang wajahmu ya Rasulullah. Dibalikin lagi tuh baju Nabi, ketawa Nabi Muhammad, dipanggil Siti Aisyah, ya Aisyah, lihat, mana qasamadun min sadaqatin bal yasdad. Tidak akan pernah berkurang harta yang kita keluarkan untuk bersedekah, bahkan bertambah dan bertambah, insya Allah. Gara-gara baju yang kita sedekahkan, ada orang miskin jadi kaya. Siapa? Tukang minta-minta. Gara-gara baju yang kita sedekahkan, ada budak jadi merdeka sekarang dia. Gara-gara baju yang aku sedekahkan, coba lihat, ada orang yang buta bisa melihat kembali, dan baju itu kembali kepada sang pemiliknya. Inilah Allah. Tuh akhlaknya Nabi, baik sama orang yang pelit. Insya ini gampang apa susah? Ini gampang apa susah? Yang kedua, 11:30. Yang kedua, akhlak Nabi Muhammad. Kalau kita pengen masuk surga, nggak perlu pakai dihisap lagi. Yang pertama, tu'ti man haramaka, berbuat baiklah kamu kepada orang yang pelit sama kamu. Yang kedua, kata Nabi Muhammad, wa ta'fu amman zalamaka, berilah maaf kepada orang yang telah berbuat jahat sama kamu. Kalau ada orang yang telah berbuat jahat sama kamu, kalau ada orang yang telah berbuat zalim kepada kamu, akhlaknya Nabi Muhammad, jangankan balas marah saja tidak, malah justru dimaafkan oleh Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Gampang apa susah? Gampang apa susah? Nih akhlaknya Nabi Muhammad, bisa memberikan maaf orang yang berbuat jahat sama dia. Pulang sembahyang, Pak, mohon maaf. Pulang sembahyang Nabi pulang ke rumah, sampai di rumah Nabi kaget. Kenapa? Masya Allah, maaf ucap, rumahnya kotor, bukan hanya sekedar sampah. Ada orang yang membuang kotoran, bukan kotoran kambing, bukan kotoran unta, tapi dibuang ke rumah Nabi adalah kotoran manusia. Banyak tuh kotoran dibuang ke rumah Nabi Muhammad. Nabi gak marah, ambil pengki, sapu, selesai, buang. Besok ada lagi, dibuang lagi tuh kotoran di rumah Nabi. Nabi lihat, dibuang lagi itu kotoran ke rumah Nabi Muhammad. Kotoran manusia, Pak, bukan kotoran kambing, kotoran manusia dibuang ke rumah Nabi Muhammad. Tiap hari Nabi diperlakukan seperti itu, tapi Nabi tidak pernah marah, Nabi nggak pernah balas. Bahkan Nabi tahu siapa yang membuang itu kotoran, Nabi kenal sama orangnya, tapi Nabi nggak marah. Ini akhlaknya luar biasa.
Tiap hari Nabi, bukan sehari, 2 hari, 3 hari, tiap hari diperlakukan seperti itu. Mana pernah satu hari ketika pulang dari sholat, kemudian pulang dakwah, Nabi sampai di rumah, dia lihat, kagak ada kotoran, sampah kagak ada. Dicariin mana Nabi, kemana? Emang kagak ada. Oh entar kali zohor. Ditungguin zohor, nggak ada juga saudara. Oh entar kali asar, asar nggak ada. Maghrib, isya nggak ada. 1 hari rumah Nabi bersih dari kotoran. Kata Nabi, ini orang lupa kali ya. Oh mungkin dirapel kali besok. Gue tungguin, kata Nabi. Saya tungguin, besok ditungguin sama Nabi. Subuh nggak ada, Zohor nggak ada tuh kotoran, asar, maghrib, isya nggak ada. 2 hari rumah Nabi bersih, tidak ada sampah dan kotoran. Apa yang dilakukan sama Nabi? Nabi datang keluar, mampir ke rumah tetangga, nanya, aina fulan, kemana si fulan? Kenapa ya Rasul? Enggak, kemana si fulan? Maaf ya Rasul, sakit. Sakit? Iya. Udah 2 hari badannya panas, dia tidak bisa keluar dari rumah, panas badan. Oh, ternyata sakit. 2 hari. Pantes kata Nabi, 2 hari saya kagak dapat kiriman. Sakit. Tapi apa yang dilakukan oleh Sayyiduna Muhammad? Mendengar orang yang itu sakit, yang selalu buat jahat sama Nabi, zolim kepada Nabi, sakit. Apa yang dilakukan sama Nabi? Nabi pulang nanya sama Aisyah, Aisyah ada makanan nggak di rumah? Nggak ada ya Rasulullah, hanya ada 1 piring, 1 rantang korma. Boleh aku minta ya Aisyah, aku mau nengokin orang yang sakit. Kata Siti Aisyah, emangnya siapa yang sakit ya Rasul? Itu orang yang biasa buang sampah ke rumah kita, itu orang yang biasa buang kotoran ke rumah kita. Dia sedang sakit, aku mau jenguk dia. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nabi bawa tuh makanan, datang ke rumah dia. Masya Allah, ini orang kaget ngelihat Nabi Muhammad. Apa kata orang itu? Ya Muhammad, akhlakmu begitu baik, akhlakmu begitu mulia. Tiap hari aku jahat sama engkau, tiap hari aku zolimi, aku buang kotoran manusia ke rumah engkau. Engkau tidak pernah marah, engkau tidak pernah balas. Hari ini aku sakit Muhammad. Saudaraku belum 1 pun yang datang, teman-temanku belum ada yang datang. Justru engkau orang yang pertama datang menjenguk aku, padahal engkau adalah orang yang tiap hari aku jahatin dan aku zolimi. Akhlakmu begitu luar biasa Muhammad. Diambil tangannya Nabi. Apa kata orang itu? Ya Muhammad, saksikan olehmu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam karena akhlaknya Nabi Muhammad. Bagus tidak? Bagus tidak? Bu, ibu ntar pulang habis maulid, di rumahnya ada yang buang sampah. Ibu marah apa kagak ya? Pak, ntar pulang sampai rumah ada yang buang kotoran ke rumah kita, marah apa kagak? Kan habis maulid. Marah tidak? Nih, gitu. Yang buang sampah ke rumah kita, yang buang kotoran ke rumah kita sakit. Bapak mau jengukin dia, ibu mau jengukin dia. Mungkin campur doa, mampus kali ya belum. Wa ta'fu amman zalamaka. Tuh akhlak Nabi Muhammad. 2 udah. Berat apa ringan? Yang pertama, baik sama orang pelit. Yang kedua, memberikan maaf sama orang yang berbuat jahat sama kita. Dua-duanya berat. Betul? Apa iya masuk surga ini kita ya? Tinggal 1 lagi nih. Ini mudah-mudahan yang rada entengan kali ya. Mudah-mudahan ini bisa, insya Allah, amin. Ya Rabbal, kalau yang pertama berat, tak baik sama orang pelit, kayaknya berat. Maafin sama orang yang jahat, kayaknya juga berat. Tapi mudah-mudahan yang ketiga ini kita bisa, insya. Apa akhlak Nabi yang ketiga? Sil man qata'aka. Bersilaturahmilah kamu kepada musuhmu.
Ini gampang apa susah ya? Kalau kita silaturahmi ke rumah teman biasa, betul. Kalau kita silaturahmi ke rumah kawan biasa, datang ziarah silaturahmi sama handai dan taulan, sama kerabat dan saudara, itu mah biasa. Enggak perlu pakai contoh Nabi. Kalau hanya sebatas itu, kalau memang kita mau mencontoh akhlaknya Nabi Muhammad, sil man qata'aka, silaturahmilah kamu kepada musuhmu. Itu akhlak Nabi Muhammad. Tuh. Kita disuruh, emang lagi marah sama dia, suruh silaturahmi. Jangankan silaturahmi, lewat rumahnya mau nggak? Lewat rumahnya mau nggak? Najis gua. Tuh kita, apalagi model kita Pak, kalau udah kena marah sama orang, Masya Allah, padahal gara-gara urusan kecil, betul, hanya karena masalah kecil marah kita sama orang, marah kita sama tetangga, bisa 7 lebaran kagak saling tegur-teguran. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Masya Allah, kalau udah kena marah kita, kesel sama orang, la haula wala quwata, rusak semua amal kita. Padahal tiap malam kita tahajud, padahal pagi kita duha, tapi kita putusin tali silaturahim. Maaf Bapak Ibu sekalian, tiap malam tahajud, bagus tidak? Bagus tidak? Tiap malam kita tahajud, pagi kita duha, Senin puasa, Kamis puasa, baca Quran, bukan hanya sekedar baca Quran, hafal kita Quran, hafal Quran 40 juz kita apa? Tiap malam tahajud, pagi duha, puasa, Senin, Kamis, hafal Quran kita, umroh tiap bulan Pak. Tiap bulan umroh, Masya Allah. Emang tinggal di sono dia. Ada orang tiap malam tahajud, jidatnya hitam, pagi duha, baca Quran nggak pernah tinggal, hafal Quran, tapi dia putuskan tali silaturahim. Maaf, tidak ada nilainya di sisi Allah. Betul? Isnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah, qati'ur rahimi wa jalsu. Ada 2 kelompok manusia yang nanti pada hari kiamat dia tidak akan diberikan rahmat oleh Allah. Ada 2 kelompok manusia yang nanti pada hari kiamat Allah tidak pandang dia dengan pandangan rahmat. Siapa mereka? Yang pertama, qati'ur rahimi, orang yang memutuskan tali silaturahim. Yang kedua, wajarusu, orang yang jahat sama tetangganya. Jelas? Jelas? Bapak jelas? Pak? Jelas? Kalau udah pada jelas, Assalamualaikum warahmatullahi